Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminuddin Syaidul Ananda. Saya perwakilan dari kelompok 8 sebagai moderator. Dan di sini rekan-rekan saya akan membahas mengenai analisis biaya volume laba. Yang ditemani rekan saya yaitu ada Ikhwan Batiar, ada Indah Nurfadilah, ada Siti Rahim Mardatilah, dan yang terakhir ada Susi Aryani. Saya Siti Rahim Mardatilah akan membacakan tentang definisi analisis biaya. Definisi 1. Analisis biaya. Volume laba yaitu menguji perilaku pendapatan total, biaya total, dan laba operasi ketika terjadi perubahan dalam tingkat output, harga jual, biaya variabel per unit, dan atau biaya tetap produk. 2. Biaya. Volume dan laba merupakan 3 elemen pokok dalam menyusun laporan laba rugi sebuah perusahaan. 3. Analisis ini merupakan instrumen yang lazim dipakai untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk pengembalian keputusan, misalnya dalam menetapkan harga jual produk. Selanjutnya ada asumsi. 1. Semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel yang tetap. 2. Fungsi jumlah biaya adalah linier dalam kisaran relevan. 3. Fungsi jumlah pendapatan adalah linier dalam kisaran relevan. Harga jual dianggap konstan. 4. Hanya terdapat satu pemicu biaya, volume unit produk atau rupiah penjualan. 5. Tidak ada persediaan. Lalu, sebelum menjelaskan dasar-dasar analisis biaya volume laba, kita akan membahas beberapa istilah. 1. Laba operasi. Pendapatan operasi total, harga pokok, penjualan dan biaya operasi tidak termasuk pajak. 2. Laba bersih. Net income, laba operasi ditambah pendapatan non-operasi seperti pendapatan bunga, dikurangi biaya non-operasi seperti biaya bunga, dikurangi pajak. Ketika asumsikan pendapatan dan biaya non-operasi adalah 0, sehingga laba bersih akan dihitung sebagai berikut. Laba bersih, laba operasi, pajak penghasilan. Konsep margin kontribusi. Margin kontribusi yaitu selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Besaran untuk menutupi biaya tetap dan memberikan keuntungan per unit. Contoh margin kontribusi. Do all software. Margin kontribusi per paket atau per unit adalah $200 dikurang $120 sama dengan $80. Margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit kali jumlah unit terjual. Jika terjual 40 paket, margin kontribusi sama dengan $80 per unit kali 40 per unit sama dengan $3.200. Di samping menggambarkan margin kontribusi dalam nilai yang per unit, kita juga dapat menggambarkan dalam persentase. Persentase margin kontribusi kadang disebut juga rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi per unit dibagi harga jual. Contoh, $80 dibagi $2.000 dibagi 0,4 sama dengan 40%. Persentase margin kontribusi adalah margin kontribusi per $1. Penetapan dalam contoh ini, margin kontribusi 40% menunjukkan bahwa 40% dari setiap dolar pendapatan. Ira dapat menghitung total margin kontribusi untuk output yang berbeda dengan mengalihkan persentase margin kontribusi dengan pendapatan total. Contoh, jika Ira menjual 25 paket, pendapatan akan menjadi $5.000. Sementara margin kontribusinya adalah 40% kali $500 sama dengan $2.000. Perasis menutupi seluruh biaya tetap, Ira akan mencapai titik impas jika menjual 25 paket perangkat lunak senilai $5.000. Titik impas atau BEP. Titik impas merupakan break-even point, yang artinya jumlah penjualan output yang akan menyamakan pendapatan total dengan biaya total, yaitu jumlah penjualan output yang akan menghasilkan laba operasi $50 atau $0. Perhitungan BEP dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas dasar unit, yang kedua atas dasar dalam rupiah. Rumus BEP yaitu FC dibagi P dikurang V. P merupakan harga jual per unit, V biaya per unit, dan FC adalah biaya tetap. Jadi dapat diartikan bahwa rumus BEP adalah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya per unit. Tujuan mencari titik impas. Mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya. Menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih oleh perusahaan. Mengawasi
kebijakan peraturan harga memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Metode persamaan. Untuk menggunakan metode persamaan, dalam menentukan titik impas, laporan laba rugi akan disajikan dengan persamaan berikut ini. Pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap sama dengan laba operasi. Contoh, 200 Ki dikurangi 120 dikurangi 2000 sama dengan 0. 80 sama dengan 2000. Ki sama dengan 2000 atau 80 per unit sama dengan 25 unit. Jika menjual kurang dari 25 unit, IRA akan mengalami kerugian. Jika menjual 25 unit, akan berada pada titik impas. Dan jika menjual lebih dari 25 unit, akan mendapatkan laba. Titik impas juga dapat disajikan dalam nilai pendapatan atau penjualan. 25 unit kali harga jual 200 per unit sama dengan 5.000. Mode margin kontribusi. Metode margin kontribusi secara sederhana disusun kembali dalam persamaan satu di atas, di mana SP kali Q dikurangi FCU kali Q dikurangi FC sama dengan OI. Persamaan ini sama dengan SP dikurangi FCU kali Q sama dengan FC tambah IO, di mana CMU kali Q sama dengan FC tambah OI. Q sama dengan FC tambah OI per CMU. Pada titik impas, laba operasi berdasarkan definisi 0 dengan mengganti OI menjadi 0. Kita dapatkan Q sama dengan FC per CMU. Angka unit titik impas sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit. Ya, ada perhitungan pada metode persamaan dan perhitungan pada metode margin kontribusi menghasilkan angka yang sama. Sebab yang satu pada dasarnya hanya penulisan ulang persamaan yang lain. Dalam contoh biaya tetap adalah $2.000, sementara margin kontribusi per unit adalah $80. Dalam kurung $200 dikurangi $120, sehingga angka unit titik impas sama dengan $2.000 dibagi 80 per unit sama dengan 25 unit. Hitung titik impas dalam nilai pendapatan. Perhatikan kembali contoh do all software di mana margin kontribusi dalam persen sama dengan margin kontribusi per unit sama dengan $80 sama dengan 0,4 atau 40%. Agar mencapai titik impas, margin kontribusi harus sama dengan biaya tetap sebesar $2.000. Untuk mendapatkan margin kontribusi sebesar $2.000, pendapatan harus sama dengan $2.000 dibagi 0,4 sama dengan $5.000. Titik impas pendapatan FC sama dengan $2.000 dibagi margin dalam persentase sama dengan $5.000. Kemudian ada target laba operasi. Contohnya, berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan laba operasi sebesar $1.200. Nah, dengan persamaan satu, kita harus menemukan nilai kuantitas atau jumlah nilai output yang terjual ketika $200 Q dikurangi $120 Q dikurangi $2.000 sama dengan $1.200. Selanjutnya, $80 Q sama dengan $2.000 ditambah $1.200 sama dengan $3.200. Jadi, kuantitasnya adalah $3.200 dibagi $80 per unit sama dengan 40 unit. Nah, contoh lain kita dapat menggunakan metode margin kontribusi persamaan 2, di mana terbagi atas biaya tetap ditambah target laba operasi. Jadi, kuantitinya adalah biaya tetap ditambah target laba operasi dibagi margin kontribusi per unit sama dengan biaya tetap ditambah biaya tetap laba operasi 1
dibagi margin kontribusi per unit. Jadi kuantitinya $2.000 ditambah $1.200 per 80 per unit sama dengan $3.200 sama dengan $40 per unit. Bukti, pendapatan $200 per unit dikali 40 unit sama dengan $8.000. Biaya variabel 120 per unit dikali 40 unit sama dengan $4.800. Margin kontribusi $80 per unit dikali 40 unit sama dengan $3.200. Biaya tetapnya $2.000 dan laba operasinya $1.200. Selanjutnya ada target laba bersih dan pajak pendapatan. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi laba penghasilan, perhitungan biaya volume laba pada target. Laba harus ditetapkan dalam terminologi target laba bersih, bukan target laba operasi. Contoh, Ira ingin mengetahui jumlah unit yang harus terjual untuk mendapatkan laba bersih sebesar 960 dengan asumsi tingkat pajaknya 40%. Kita akan memodifikasi perhitungan target laba operasi dengan memasukkan unsur pajak dengan metode persamaan. Diketahui pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap sama dengan target laba operasi. Maka target laba bersih sama dengan target laba operasi dikurangi target laba operasi dikali tingkat pajak. Target laba bersih sama dengan target laba operasi 1 per tingkat pajak. Target laba operasi sama dengan target laba bersih per 1 tingkat pajak. Dengan mensubstitusikan target laba operasi diperoleh pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap sama dengan target laba bersih per 1 strip tingkat pajak. Dengan mensubstitusikan pada contoh software diperoleh 200 Ki dikurangi 120 sama dikurangi 2000 sama dengan 960 per 1 strip, 40. 200 Ki dikurangi 120 dikurangi 2000 sama dengan 1600. 80 Ki sama dengan 3600. Ki sama dengan 3600 dibagi 80 per unit sama dengan 45 unit. Kesimpulannya, penggunaan analisis biaya, volume, laba untuk mengetahui 1. Bagaimana dampak terhadap pendapatan total dan biaya total jika tingkat output, volume, dan analisis biaya volume laba berubah. 2. Jika perusahaan menaikkan atau menurunkan harga jual, bagaimana pengaruhnya pada tingkat output. 3. Jika kita memperluas cakupan bisnis ke pasar mancanegara, bagaimana dampaknya terhadap biaya, harga jual, serta tingkat output. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada Ibu Yuni selaku dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan video ini, dan kepada semua teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.